Halo para pejuang kreatif, selamat datang di Ruang Berkarya, tempat di mana ide-ide berharga bertemu dengan keberanian untuk mewujudkan. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi berbagai hal yang dapat mengasah kreativitas dan menginspirasi kita untuk terus berkarya. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan wawasan baru, tips praktis, dan motivasi yang akan membantu kalian lepas dari potensi kreativitas yang selama ini terpendam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti petualangan kreatif kita. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips cara pengisian formulir pemantauan pelaksanaan rembuk stunting. Nah, formulir ini saya dapat dari PIC Convergence Stunting Provinsi yang kemudian kami kolaborasikan dengan formulir lokal, yaitu formulir yang berasal dari Kabupaten Jember. Seperti apa sih isi dari formulir yang kita terima dari provinsi? Nah, mari kita lihat. Formulirnya sederhana sekali. Formulirnya ini bentuknya Excel, tapi sudah terupload di dalam Google Drive. Nanti teman-teman silakan melakukan proses updating secara online. Nah, bagaimana? Seperti apa sih formnya? Ini formnya. Formnya terdiri dari eh, 30, 29 form nasional dan 5 form eh, lokal, yaitu kabupaten. Nah, ini kami kombinasikan agar kita mendapatkan data utuh berkaitan dengan pemantauan. Nah, contoh ini kolom 1 sampai dengan kolom 6 ini adalah identitas kabupaten, kecamatan, dan desa. Lalu pada kolom 9 ini kolom yang berisikan tentang tanggal pelaksanaan rembuk stunting. Tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Itu tata caranya seperti yang ada dalam layar ini. Lalu kolom 10 ini adalah kolom yang berkaitan dengan ketersediaan berita acara. Nah, apakah rembuk stunting di desa kamu sudah ada berita acaranya atau tidak? Silakan. Kalau sudah ada, pilih satu. Jika belum ada, pilih tidak. Begitu ya. Oke, kita pilih angka satu karena memang sudah ada. Lalu kemudian ini kolom 12, 13, 14, 11, 12, 13. Kolom ini adalah kolom yang dipergunakan untuk merekam jumlah partisipan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tolong kolom nomor 13 ini jangan sampai kena hapus atau kena ketik dengan angka. Cukup ketikkan pada kolom 11, misalkan laki-laki yang hadir pada rembuk stunting, misalkan 25. Sedangkan perempuan, misalkan eh, 30, 28, 29, misalkan seperti ini. Totalnya ada 54. Nah, dari sini kemudian diuraikan dari 54 orang yang terdiri dari 25 laki-laki dan 29 perempuan, itu mewakili dari unsur apa saja mereka hadir itu. Contoh, nah, dari Pemdes, misalkan ada 7 orang. Unsur dari BPD, misalkan ada 3 orang. Sudah 10 dari sini. Unsur RT RW, misalkan ada 8 orang. Lalu unsur dari anggota rumah tangga miskin, apakah ada dari peserta yang hadir pada lembuk stunting itu yang berasal dari rumah tangga miskin? Jika ada, silakan ketik. Misalkan yang rumah tangga miskin ada eh, 3 orang. Oke. Lalu pemuda, apakah ada pemuda yang hadir? Pemuda ini baik laki-laki maupun perempuan loh ya. Jangan lupa sasaran dalam konvergensi stunting salah satunya adalah ada remaja putri. Mari kita masukkan.
Misalkan remaja putrinya ada 3 yang hadir. Oke. TPK, tim perencana kegiatan. Nah, ini. Nah, biasanya kalau dalam tahapan rembuk stunting, eh, tim perencana kegiatan atau mungkin bisa disebut adalah tim penyusun RKPDes. Mungkin belum ada, belum lahir. Ya, sehingga mungkin kalau belum ada memang kita ketik angka 0. Lalu LKD yang terdiri dari PKK, KPMD, KPM, kader posyandu atau kader PAUD, silahkan dimasukkan di sini. Oke, misalkan ada 5 orang. Lalu tenaga kesehatan, misalkan. Tenaga kesehatan yang hadir pada pertemuan ini ada berapa? Misalkan tenaga kesehatan yang hadir di sini hanya 1. Nah, lalu tenaga pendidik, siapakah tenaga pendidik? Mereka adalah guru-guru atau kepala sekolah selaku pengelola lembaga-lembaga non formal. Misalkan mereka adalah guru apa guru PAUD atau guru TK atau guru RA dan sebagainya. Silakan dimasukkan di sini. Misalkan total yang hadir ada 3 orang. Oke, 3 orang. Pelaku program kolom 23. Pelaku program ini berisi angka-angka yang berkaitan dengan jumlah partisipan yang hadir pada rembuk stunting yang mereka melakukan pengelolaan program. Contoh, ada PKH, ada eh, jam apa, ada Pamsimas. Mereka bisa dimasukkan di sana. Ada tenaga pendamping profesional, bisa dimasukkan di sana. Misalkan yang hadir ada PKH, ada Pamsimas, ada tenaga pendamping profesional, totalnya misalkan 4, silakan 4 masukkan. Lalu tokoh agama yang hadir misalkan hanya ada 2, silakan masukkan. Nah, dari sini teman-teman, kemudian tokoh adat, kalau desanya bukan desa adat, mungkin tidak ada ya tokoh adat. Mari kita silakan. Kita ketik angka 0. Oke. Nah, lalu kemudian peninjau yang berasal dari luar desa, luar warga desa, apakah ada? Siapa mereka itu? Bisa pers atau media sosial, media massa, bisa juga warga lain yang ikut bergabung melihat itu, melihat rembuk stunting, mereka bisa dimasukkan. Jika tidak ada, ketik 0. Oke. Nah, dari sini teman-teman semuanya, ternyata yang sudah kita masukkan 39. 39 orang. Berarti ada sisa 15. Nah, 15 ini siapa saja yang belum ada, yang belum dimasukkan. Nah, misalkan 15 ini adalah eh, orang-orang yang masuk di sini, tetapi belum kita masukkan. Nah, maka silakan lagi dilihat di daftar hadirnya. Siapakah yang belum dimasukkan? Misalkan, ternyata RT RW-nya bukan 8, tetapi 18 misalkan. Karena RT ditambah RW, sehingga jumlahnya banyak. Oke, lalu kemudian ternyata anggota rumah tangganya bukan 3, tetapi 8. Silakan ketik 8. Nah, sudah lengkap. Seperti ini. Kalau lengkap berarti sini tidak berwarna merah. Ini artinya angka di sini total partisipan sudah sama dengan angka di kolom 13, yaitu jumlah partisipan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada kolom 30, 31, 32, 33, 34. 5 kolom ini tidak masuk di dalam form nasional, tapi menjadi form lokal. Form lokal ini dibuat karena ada pedoman pelaksanaan rembuk stunting desa. Nah, salah satunya adalah ingin mendapatkan data-data berkaitan dengan 5 kolom ini. Contoh misalkan, kalau di sini dinyatakan bahwasanya berita acara itu ada, angka 1 ada. Nah, maka silakan apakah berita acara tersebut baik berupa PDF maupun Excel dari hasil rembuk stunting desa itu sudah dikirim
ke email ini. Nah, email ini. Kalau sudah, silakan dipilih angka 1. Lalu notulensinya, apakah sudah dikirim? Oh, ternyata notulensinya belum dikirim. Kasih 0. Apakah daftar hadirnya sudah dikirim? Daftar hadirnya ternyata belum dikirim. Kasih 0. 5 form analisa sasaran, apakah sudah dikirim? Belum dikirim. Kasih 0. Lalu daftar kegiatan hasil rembuk stunting desa, apakah sudah dikirim melalui email? Kalau sudah, kasih 1. Kalau belum, kasih 0. Oke, kasih 0 misalkan. Nah, berarti desa ini sudah menggelar rembuk stunting, Desa Jombang, Kecamatan Jombang sudah menggelar rembuk stunting, dihadiri oleh 54 orang yang terdiri dari 25 laki-laki, 29 perempuan, dengan unsur seperti ini unsurnya, lalu kemudian yang sudah dikirim hanya berita acara untuk notulensi, lensi, daftar hadir, 5 form analisa, lalu kemudian daftar kegiatan hasil box stunting belum dikirim. Berarti punya tanggungan Mas Yan untuk mengirim ini ke alamat email bidpm.dinasPMDJember@gmail.com. Jangan lupa segera dikirim. Oke, begitu kawan-kawan semuanya, para pejuang kreatif, pada perjumpaan kita yang membicarakan tentang tata cara atau tips mengisi formulir pemantauan pelaksanaan rembuk stunting desa tahun 2026. Dengan demikian, maka form yang sebelumnya sudah dipergunakan, kita nyatakan sudah tidak berlaku. Karena cukup dengan form inilah kemudian kita semuanya akan mendapatkan gambaran utuh tentang pelaksanaan rembuk stunting di desa Anda semuanya. Oke, sampai jumpa.